Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat baik-baik saja. Selamat datang, selamat berjumpa dengan Ibu di kelas 12 dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Eh, Mohon izin Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Karena kalau tak kenal maka tak sayang. Ya, nama Ibu adalah Iin Maimunah, Sarjana Pendidikan. Ibu mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya kelas 12. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membahas bab 1, yaitu tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah kita belajar mengenai bab 1, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut Pancasila, kalian mampu menunjukkan sikap toleransi, disiplin, dan tanggung jawab dalam mencegah upaya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Kemudian dengan belajar mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kalian bisa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Oke, kita lanjutkan bagian A. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita punya hak dan kita punya kewajiban warga negara Indonesia. Sebelumnya, apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Karena dengan kita punya hak, kita punya bekal untuk menghadapi kehidupan di dunia ini. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang dalam menjalankannya. Jangan kalian tuntut hak tanpa menjalankan kewajiban. Justru kewajiban dulu kalian laksanakan, insya Allah nanti hak kalian terima. Ya. Nah, oke, kita lanjut mengenai hak dan kewajiban warga negara kepada negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur di dalam Pancasila dan diatur juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Secara kita kita lihat dulu apa itu hak warga negara. Di antaranya hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa kita punya hak yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Kita punya hak untuk mendapatkan pekerjaan, karena dengan bekerja maka penghidupan kita akan layak. Kita punya hak untuk berpendapat, karena kita dengan berpendapat maka kita tahu kita bisa menyampaikan saran dan usul kita untuk kepentingan bersama. Yang kemudian kita punya hak untuk memilih agama sesuai dengan agamanya masing-masing. Kita punya hak untuk membela negara, karena negara kalau tidak dibela oleh kita, oleh siapa? Kita punya hak untuk melestarikan kebudayaan nasional. Kita punya hak untuk atas kesejahteraan sosial, dan kita punya hak untuk mendapatkan keadilan. Ya. Di samping hak juga ada kewajiban, yaitu kewajiban mentaati hukum, kewajiban bela negara, kewajiban menghormati hak asasi manusia, kewajiban untuk mempertahankan keamanan dan negara. Jadi intinya kita jalankan dulu kewajiban kita untuk mentaati hukum, membela negara, hormat kepada hak asasi manusia, dan pertahanan keamanan. Samping itu kita juga punya hak untuk sebagai warga negara. Oke? Di samping kita punya hak dan kewajiban sebagai warga negara kepada negara, negara pun punya hak dan kewajiban yang sama kepada warga negaranya. Yaitu diantaranya hak pemerintah kepada warga negaranya. 1. Menciptakan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa ada aturan, maka negara akan kacau. Yang kedua, melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, karena kalau tidak dimonopoli oleh negara, dikelola oleh swasta, ditakutkan itu merugikan kita semua. Yang ketiga, negara punya hak untuk dibela, karena kalau tidak dibela oleh kita, oleh siapa? Yang keempat, negara punya hak untuk ditaati hukumnya, karena hukum dibuat untuk ditaati. Dan itu ya hak.
Kemudian kewajiban negara kepada kita sebagai warga negara diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, oke, kita lanjutkan. Hak dan kewajiban warga negara itu ada di dalam Pancasila. Ya. Ada 3 nilai dalam Pancasila, yaitu nilai dasar Pancasila, nilai instrumen Pancasila, nilai praksis Pancasila. Kita bahas nilai dasar Pancasila. Ini ada 5. 1. Nilai ketuhanan. 2. Nilai kemanusiaan. 3. Nilai persatuan. 4. Nilai kerakyatan. Dan 5. Nilai keadilan sosial. Kemudian nilai dasar tersebut diimplementasikan dalam nilai instrumental Pancasila, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dari alinea dari pasal 26 sampai pasal 34. Kemudian nilai praksis adalah implementasinya atau perwujudan nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari berupa sikap dan perilaku kita. Yang pertama nilai Pancasila, nilai sila ke-1 Pancasila, kita harus memeluk agama dan kita harus menjalankan isi dari agama tersebut. Yang kedua, kita harus menghormati, menghargai manusia. Yang ketiga, kita harus bersatu. Yang keempat, kita harus musyawarah. Yang kelima, kita harus berkesejahteraan sosial. Ya. Jadi itu ya. Jadi di dalam Pancasila ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis Pancasila. Nilai dasar yaitu yang selalu dibacakan setiap upacara bendera. Kemudian nilai instrumental itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 dari pasal 26 sampai pasal 34. Nilai praksis adalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan kita bahas selanjutnya mengenai kasus dan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Sebelum ke sana kan kita harus tahu dulu apa hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya, apa hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya. Ya udah disampaikan oleh Ibu, mudah-mudahan kalian mengerti dan kemudian tinggal kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tutup sampai di sini saja. Sebelumnya Ibu mau memberikan tugas di rumah. Silakan kalian tulis bunyi pasal hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dari pasal 26 sampai pasal 34. Sampai situ aja pemaparan dari Ibu. Semoga kalian mengerti ya. Semoga kalian mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.